Presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai, juga bukan kepala negara. Menurut kami sih harus netral ya, tidak boleh cawe-cawe. Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, maka alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, oleh Ketua Mahkamah Agung, oleh Ketua MK, oleh Jaksa Agung, KPK, ya kan? Saya melihat bahkan harus, ya bukan lagi boleh tapi harus, presiden sebagai kepala negara itu memang harus cawe-cawe gitu ya, untuk memastikan agar kepemimpinan nasional itu berlanjut dan juga beralih dengan lancar, dengan sebaik-baiknya. Harus ada sentuhan dari presiden, dari penguasa sekarang ini. Saya melihat bahkan sebaiknya memang dilakukan, karena kan presiden itu atribusinya banyak ya. Iya. Bukan saja hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi juga sebagai kepala negara, sebagai pejabat publik, sebagai pejabat politik. Ini perlu dipahami begitu. Ya. Nah, namun sebagai kepala negara yang nanti akan memberikan tongkat estafet kepada presiden terbaru, wakil presiden terpilih, beliau harus memastikan bahwa semua progres, kebijakan, pembangunan yang sudah dilakukan sekarang dan baik itu diteruskan. Pengawas, tanggapannya gimana? Ya, saya berpendapat apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat-sangat tepat, sangat-sangat benar, ya, dan jangan dianggap itu sesuatu yang salah. Mengapa? Karena sebagai warga negara, semua warga negara punya kepentingan bagaimana Indonesia ini ke depan. Pak Jokowi sudah bekerja sangat baik 10 tahun. Tentu beliau ingin ya semua capaian bangsa ini dalam 10 tahun terakhir terus berlanjut. Karena itu beliau mempunyai aspirasi, ya, mempunyai hak politik untuk juga dalam tanda kutip disebut cawe-cawe tadi. Tapi harus disampaikan, kami tegaskan bahwa yang dimaksud cawe-cawe itu bukanlah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan. Misalnya kan ada aturan larangan kampanye, aturan keberpihakan, penggunaan fasilitas negara dan lain sebagainya. Itu sangat jelas di rejim perundang-undangan KPU kita. Ya, jadi aturan tersebut tidak membatasi siapapun termasuk presiden mempunyai aspirasi politik. Ya, aspirasi politik Pak Jokowi bukan demi kepentingan beliau pribadi. Kita sangat tahu aspirasi Pak Jokowi adalah demi bangsa dan negara. Beliau ingin menyampaikan secara sederhana sebenarnya dengan bahasa yang disebut cawe-cawe. Tapi kalau kami menilai memang seharusnya seorang presiden yang memang harus cawe-cawe kalau meminjam istilah beliau begitu. Karena begini, ini kan pesta demokrasi. Pesta demokrasi di mana rakyat yang nanti akan menentukan pilihannya. Baik itu kepada partai politik, baik itu pada calon legislatif, baik itu kepada calon presiden. Nah, untuk itu kan perlu dijamin keamanan, perlu dijamin juga proses berlangsungnya itu berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat tidak ada merasa terintimidasi, tidak ada merasa apa. Kalau kita meminjam istilah dulu, pemilu itu kan harus luber, langsung umum, bebas, dan rahasia. Nah, presiden ingin menjamin itu terjadi dengan baik. Kedua, beliau ingin menjamin bahwa proses transisi dari pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada siapapun penerusnya nanti berjalan dengan baik. Ketiga, bahwa presiden menginginkan nanti siapapun yang terpilih itu terpilih dengan benar-benar terjadi proses demokrasi. Pihak istana angkat bicara soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengaku akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Triadi Mahmudin menyebut Presiden ingin pemimpin nasional selanjutnya dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis. Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam pemilu, menurut Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden konteksnya adalah
Yang pertama, Bey menyebut Presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. Kedua, Presiden berkepentingan terselenggarakan pemilu dengan baik dan aman tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. Ketiga, Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi maksud kami, kemudian transisi energi bersih dan lain-lain. Keempat, Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair karena Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN. Presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai, juga bukan kepala negara. Menurut kami sih harus netral ya, tidak boleh cawe-cawe. Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, maka alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, oleh Ketua Mahkamah Agung, oleh Ketua MK, oleh Jaksa Agung, KPK, ya kan? Jadi hati-hati, oleh BIN, mau begitu semua, ya kan? Apa semua begitu? Oleh sebab itu kami tetap punya pandangan Presiden itu harus netral. Ya bolehlah dia punya dukungan karena dia adalah petugas partai, tapi dia tidak boleh menggunakan aparatus negara, alat negara untuk merealisasikan apa yang dia maksudkan dengan kepentingan bangsa dan negara itu. Jadi tidak boleh menggunakan aparatus negara untuk mewujudkan kepentingannya, tidak boleh menggunakan aparatus negara untuk membatasi, menghalang-halangi, dan menyingkirkan calon presiden atau wakil presiden yang bukan pilihannya. Tadi itu Pak Presiden mengundang makan para pemret dengan menu yang enak. Menurut saya ada sate padang, ada siomay, ada pempek, ya kan. Presiden rileks sekali tadi bicara soal pertama ada momentum yang penting menurut Presiden dalam 13 tahun. Jadi Presiden mengatakan cawe-cawe tidak netral itu lebih kepada ingin mengatakan bahwa untuk urusan kepentingan nasional, untuk menjaga momentum 13 tahun, menjaga bonus demografi, saya harus cawe-cawe. Jadi tidak secara langsung mengatakan ini siapa. Hampir semua peserta yang tadi datang mengarahkan, Pak ke siapa ini Pak, titipannya nggak ada. Saya melihat bahkan harus, ya bukan lagi boleh tapi harus, Presiden sebagai kepala negara itu memang harus cawe-cawe gitu ya, untuk memastikan agar kepemimpinan nasional itu berlanjut dan juga beralih dengan lancar, dengan sebaik-baiknya. Harus ada sentuhan dari Presiden, dari penguasa sekarang ini. Saya melihat bahkan sebaiknya memang dilakukan, karena kan Presiden itu atribusinya banyak. Iya. Bukan saja hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi juga sebagai kepala negara, sebagai pejabat publik, sebagai pejabat politik. Ini perlu dipahami begitu. Sebagai kepala pemerintahan, tugasnya dalam konteks demokrasi adalah memastikan agar ASN dan juga TNI dan aparat keamanan itu bisa netral. Dan itu ditegaskan dengan sangat keras kemarin ya dalam pertemuan kami itu, bahwa harus netral gitu. Dan untuk itu Presiden menjamin agar pemilu ke depan itu bisa berjalan dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya. Ya. Nah, namun sebagai kepala negara,
yang nanti akan memberikan tongkat estafet kepada presiden terbaru, wakil presiden terpilih, beliau harus memastikan bahwa semua progres, kebijakan, pembangunan yang sudah dilakukan sekarang dan baik itu diteruskan. Jangan sampai istilah beliau itu, kita sudah sering terjebak dengan pola begini, ketika presiden baru kembali lagi ke titik nol. Ya, sudah naik SD, SMP, SMA, Balik lagi dari awal. pindah ke pemimpinan nasional, kembali ke SD lagi. Akhirnya nggak maju-maju nih negara kita gitu. Dalam hal itu saya sangat setuju. Ya, saya sangat setuju dan melihat berarti bahwa dalam konteks ini Bapak Presiden melihat pentingnya keberlanjutan, kebersinambungan pembangunan dari yang sekarang sudah dilakukan dengan sangat baik ke periode selanjutnya. Pengawas tanggapannya. Ya, saya berpendapat apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat-sangat tepat, sangat-sangat benar, ya, dan jangan dianggap itu sesuatu yang salah. Mengapa? Karena sebagai warga negara, semua warga negara punya kepentingan bagaimana Indonesia ini ke depan. Pak Jokowi sudah bekerja sangat baik 10 tahun. Tentu beliau ingin ya semua capaian bangsa ini dalam 10 tahun terakhir terus berlanjut. Karena itu beliau mempunyai aspirasi, ya, mempunyai hak politik untuk juga dalam tanda kutip disebut cawe-cawe tadi. Tapi harus disampaikan, kami tegaskan bahwa yang dimaksud cawe-cawe itu bukanlah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan. Misalnya kan ada aturan larangan kampanye, aturan keberpihakan, penggunaan fasilitas negara dan lain sebagainya. Itu sangat jelas di rejim perundang-undangan KPU kita. Ya, jadi aturan tersebut tidak membatasi siapapun termasuk presiden mempunyai aspirasi politik. Ya, aspirasi politik Pak Jokowi bukan demi kepentingan beliau pribadi. Kita sangat tahu aspirasi Pak Jokowi adalah demi bangsa dan negara. Jadi kalau ada misalnya spekulasi publik yang bilang bahwa jangan-jangan cawe-cawe ini artinya mempengaruhi, upaya untuk mempengaruhi hasil pilpres begitu. Iya, itu dia. Makanya kita juga harus adil. Ya, kita nggak boleh menggunakan opini untuk kita jadikan parameter melakukan judgement terhadap orang. Semua sudah ada aturannya, ada undang-undang pemilu, mengatur soal netralitas ASN, pejabat dan lain sebagainya. Ada peraturan Komisi Pemilihan Umum, ada perangkatnya namanya Bawaslu, ada perangkatnya namanya KPU, yang mana aturan tersebut diawasi ya dan ditegakkan oleh institusi tersebut. Ada juga media. Jadi kalau sampai misalnya mengintervensi ya yang disebut tadi, ya kan tentu ada batasannya. Bisa dilaporkan ke Bawaslu. Bukan pertama kali, dulu waktu 2014 sebelumnya banyak sekali perkara-perkara yang diperiksa di Bawaslu. Jadi kita percaya ya aturannya ada, institusi penegakan hukumnya ada. Apalagi yang kita khawatirkan, kita bangsa yang besar, bangsa yang sudah sangat matang berdemokrasi. Beliau ingin menyampaikan secara sederhana sebenarnya dengan bahasa yang disebut cawe-cawe. Tapi kalau kami menilai memang seharusnya seorang presiden yang memang harus cawe-cawe kalau meminjam istilah beliau begitu. Karena begini, ini kan pesta demokrasi. Pesta demokrasi di mana rakyat yang nanti akan menentukan pilihannya. Baik itu kepada partai politik, baik itu pada calon legislatif, baik itu kepada calon presiden. Nah, untuk itu kan perlu dijamin keamanan, perlu dijamin juga proses berlangsungnya itu berjalan dengan baik, sehingga masyarakat tidak ada merasa terintimidasi, tidak ada merasa apa. Kalau kita meminjam istilah dulu, pemilu itu kan harus luber, langsung umum, bebas dan rahasia. Nah, presiden ingin menjamin itu terjadi dengan baik. Kedua, beliau ingin menjamin bahwa proses transisi dari pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada siapapun penerusnya nanti berjalan dengan baik. Ketiga, bahwa presiden menginginkan nanti siapapun yang terpilih itu terpilih dengan benar-benar terjadi proses demokrasi. Tidak lagi misalnya ada katakan karena soal ya katakan isu-isu yang berkembang atau hoax atau apapun itu. Nah, tapi bahwa presiden nanti yang terpilih atau partai atau calon legislatif yang terpilih itu adalah benar-benar memang kehendak rakyat. Beliau ingin menjamin itu. Kami menilai 3 hal itulah yang sebenarnya disampaikan beliau secara terperinci kemarin dengan pertemuan dengan para penggiat sosial media untuk menjamin bahwa
terjadinya pelaksanaan demokrasi ini berjalan dengan baik, seturut dengan aturan yang ada. Seperti itu, Mbak.